Saya kasih contoh ya. Kasus Kanjuruhan itu kan ratusan orang mati. Secara teoritis kan bisa memicu revolusi, tapi kan tidak terjadi revolusi. Kenapa? Kok bisa? Iya kan? Mau mencari pemicu sebesar apa lagi, tuan-tuan? Ya kan? Lalu ada pembunuhan letkol tentara, ya kan? Di Bandung. Dulu seorang pembantu saja yang dibunuh oleh keturunan itu sudah memicu terbakarnya sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah kota. Nah, tidak terjadi apa-apa. Nah, itu menunjukkan ada masalah di dalam masyarakat kita sekarang. Jadi begini, kalau spiritnya untuk people power itu saya sih dukung. Sip. Mantap. Ya, tentu saya sudah gerah kita lah ya, sudah gerah juga dengan kondisi kayak gini. Cuma dari sudut ilmu politik juga saya ingin sumbang, saya akan menafikan gitu loh. Saya beri pandangan ya. Yang pertama, kalau kita ingin perubahan politik itu harus paling tidak 5 indikator yang kita lihat. Yang pertama, ya, apakah ekonomi rakyat ini sudah memburuk sekali sehingga banyak yang kelaparan, seperti era mau kejatuhan Bung Karno dulu. Yang kedua, ya, apakah dalam kekuasaan ini benar ada cakar-cakaran sungguhan, ada perpecahan sungguhan, atau perpecahan pura-pura, gitu loh. Atau tidak serius pecahnya, karena akan saling melindungi. Itu dulu, yang kedua, ya kan? Yang ketiga, apakah oposisi ini sudah solid? Apakah Rizal Ramli berjalan bersama dengan Sri Bintang, dengan Amin Rais, dengan siapa lagi tokoh oposisi yang sudah tenar-tenar itu, apa sudah solid, satu barisan, satu bahasa? Nah, yang keempat, ya, yang harus dilihat indikatornya itu, apakah kekuatan asing itu ada yang terganggu kepentingannya, terutama kapitalis global di Indonesia itu merasa terganggu nggak kepentingannya, sehingga dia juga ingin ada perubahan politik atau pergantian rejim di sini. Karena penjatuhan Soeharto, Soekarno, semua itu ada intervensi politik besar dari mereka dulu. Nah, yang kelima, kita harus lihat konstitusi kita. Apakah mudah impeachment dilakukan? Karena dengan pasal 7A itu saya lihat itu kalau benar mau dilakukan butuh lebih kurang 3 tahun atau 5 tahun barangkali baru bisa jatuh, bisa diselesaikan impeachmentnya. Itu dari sudut yang makro. Dari sudut mikronya, kalau saya diperkenankan boleh lebih merinci. Ya, silakan. Boleh ya? Boleh. Yang pertama, pernah saya sampaikan juga di 49 ini, saya pernah sampaikan bahwa sejak era digital informasi ini, kita sulit fokus. Baru isu 349 datang, sudah datang isu lain lagi. Sehingga Muslim mau konsolidasi urusan 349T, baru mau ide, udah datang ditimbun oleh isu lain. Jadi akhirnya malas si Muslim Arbi ini mengkonsolidasi yang mau ribut-ribut 349. Banyak sekali yang bisa menimbun. Bukan sengaja atau disengaja, tetapi itulah situasi yang kita hadapi realitasnya. Sulit fokus, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat ini banyak yang sudah jenuh dengan kegaduhan segala. Jadi akhirnya mereka apatis, mereka sudah lelah. Banyak masalah yang disodorkan ke publik, tetapi tidak ada solusi. Akhirnya mereka jenuh, ya, biarin aja lah, sebentar aja ya. Dia tersentuh batinnya kalau lihat ada peristiwa-peristiwa uang yang dikorupsi segala, sebentar aja. Sudah itu karena dia lelah, sudah dibiarin aja berlalu. Itu psikologinya. Yang ketiga, ada perasaan sekarang tiap orang merasa jadi tokoh. Jadi akibatnya tidak ada yang mau ikut yang lain karena sudah merasa pintar, diberi pintar oleh alat digital ini. Jadi mereka
Ngapain gua manut-manut sama Muslim? Gua juga bisa kok, katanya. Ngapain saya manut sama Amin Rais? Emang dia siapa? Gua juga lebih pintar dari Amin Rais. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada lagi yang punya magnet untuk menarik orang-orang itu untuk bergerak gitu loh. Yang keempat, sekarang ini era digital ini bikin nilai-nilai dan ideologi yang diperjuangkan itu kabur. Karena semua nilai-nilai berjuang masing-masing. Ada khilafah, ingin berjuang sendiri. Ada komunis, ingin berjuang sendiri. Ya kan? Ada kaum liberal, ingin berjuang sendiri. Akhirnya ngomong Pancasila sering nggak dianggap. Apaan sih itu, katanya. Nah, ini akhirnya susah mencari tokoh figur sentral untuk melakukan perubahan itu. Karena tidak ada penggerak ideologi yang dipanuti. Gitu. Yang kelima, ya, itu tadi tak ada kesepakatan yang disepakati bersama. Ada yang ingin kembali ke UUD 45, ada yang ingin transisi, pemerintahan transisi, ada yang kepengen kudeta, ada yang kepingin revolusi, ada yang kepingin people power, ada yang kepingin tambah jabatan, ada yang kepingin apa lagi? Mengamandemen supaya jabatan 3 periode dan sebagainya. Jadi semua tidak bisa terkonsolidasi karena banyak ragam ide yang ingin diperjuangkan. Yang keenam, masalah lainnya adalah terlalu banyak itu. Iya, enggak dia kalau lebih dari 5 orang lupa. Oh, enggak penting lupanya, Pak. Yang penting diingat aja beberapa poinnya. Gitu. Ya, ingat. Gak apa-apa, habis yang 6. Kita ini ya, yang ke-6 itu media massa utama kan milik para cukong. Jadi Muslim Arbi nggak bisa jadi tokoh atau ditokohkan oleh media itu. Karena media itu bukan milik Muslim, TV One, TV Metro, TV apa. Jadi yang boleh muncul jadi tokoh itu hanya Ali Ngabalin, Ruhut Sitompul. Jadi bagaimana kau akan dipatuhi oleh masyarakat luas kalau kau nggak dikenal publik luas? Ya kan? Kau harus terkenal dulu baru didengar orang. Kalau kau nggak pernah masuk TV, bagaimana kau didengar? Hanya dikenal di media online. Ya kan? Boleh saya tinggal 6 poin lah ini biar selesai. Ya, cukup. Hah? Cukup? Ya. Cukup? Ya, jadi terima kasih. Nanti Bang Hatta punya pengantar ini. Bagi kami, ini satu masukan, evaluasi, dan kritikan. Ya kan? Iya. Saya kira ini faktual. Sehingga, ini kan kita Zoom. Nanti kita akan bicara lebih tajam lagi dalam kondisi yang lain, ya kan? Karena ini nanti hal-hal yang spesifik, saya kira itu, ya kan? Karena ini sudah bicara dari Solo kemarin, di Jogja, Jawa Timur, orang sudah berteriak people power itu. Iya. Jadi nanti kita akan ketemu dalam forum terbatas, emang ya? Ya, terima kasih. Oke. Jadi saya sudah boleh keluar grup ya? Jangan dulu, nanti kalau orang minta pertanyaan gimana, Bang? Oh, gitu ya. Jangan dulu keluar. Penting ya. Nanti kan mereka ingin ulasan. Ini kan ada sesi tanya jawab, Bang. Itu, ya. Oke. Ya. Nanti jadi jangan dianggap saya anti people power, enggak. Cuma saya kasih pencerahan aja, gitu loh. Ya, biar tidak salah baca keadaan, jangan sampai nembak peluru air gitu loh. Itu aja. Ya, terima kasih Bang Hatta Tariwang, kandidat doktor kita, ya kan, juga salah satu tokoh pergerakan, ya kan, yang sudah memberikan kita, hitungan saya 5 tambah 6 dari 11 poin. Ya. Muslim. Ya, Bang. Ini kan tadi katanya diskusi ini mau membahas people power dan kembali ke UUD 45. Ya, siap. Nah, jadi kalau mau ngobrol ngalor ngidul begini, jadi nggak ada hasilnya. Terus apa? Kira-kira kritikan abang itu apa supaya lempang kembali ke people power? Makanya sebelum saya masuk ke soal kembali ke UUD 45 itu tadi saya coba menjelaskan apa saja kendala dalam rangka people power sama dengan kina analisis penyakit.
Saya belum sampai memberi obatnya, tuan-tuan sudah stop saya. Bagaimana? Ya, sekarang tambah. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Dia kan mengembalikan supaya ini kan terlalu ke kiri jauh, ditarik ke kanan gitu. Jadi fokus dong diskusinya. Ya, bicara soal people power, kan gitu. Ya, people power bagaimana kira-kira ini resepnya ini? Nah, itu. Jadi kalau saya sebut masih ada 6 poin itu nanti kelamaan. Ya. Jadi saya kasih saja simpulannya. Ya. Karena kita sudah tahu segitu besar kendalanya, maka mestinya kita cari cara kreatif. Karena di era informasi ini tidak sama dengan era zaman tidak informasi dulu yang digital, yang masih tertutup. Betul. Bagaimana berjuang di dalam era informasi itu yang harus kita rumuskan. Ya, betul. Iya kan? Iya kan? Dirumuskan, bukan untuk masalah itu saya sajikan untuk memahami peta persoalan kenapa kita tidak terjadi perubahan. Saya kasih contoh ya. Kasus Kanjuruhan itu kan ratusan orang mati. Secara teoritis kan bisa memicu revolusi, tapi kan tidak terjadi revolusi. Kenapa? Kok bisa? Iya kan? Mau mencari pemicu sebesar apa lagi, tuan-tuan? Ya kan? Lalu ada pembunuhan letkol tentara, ya kan? Di Bandung. Dulu seorang pembantu saja yang dibunuh oleh keturunan itu sudah memicu terbakarnya sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah kota. Nah, tidak terjadi apa-apa. Nah, itu menunjukkan ada masalah di dalam masyarakat kita sekarang itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, makanya kita harusnya membicarakan bagaimana berjuang melakukan gerakan perubahan di era informasi ini. Saya ini soal teknis, saya tidak mau bahas di sini. Nanti jangan. Muslim ketemu. Jangan. Ya kan? Cara perubahan di era informasi itu sudah berubah. Kan sudah saya bilang, biar Amin Rais, biar siapa, nggak ada daya magnet memanggil massa sekarang. Gitu loh. Jadi hanya kumpul-kumpul, ya begitu saja. Nah, tetapi saya tidak menafikan bahwa bisa saja terjadi dadakan yang sifatnya fokus seperti Bang Bintang sebut tadi. Ya cukup orang Jakarta aja yang ngepung apa? MPR misalnya. Nah, itulah yang harus diikhtiarkan bagaimana cara ngepungnya. Ada duit nggak untuk ngumpulin massa? Siap. Ya kan? Estafet kita. Iya, ke situ dong. Itu itu salah satu. Tidak cuma mengepung, menduduki. Ya, apapun lah istilahnya, mau menduduki, mengepung, mau menggantung juga silakan gitu loh. Ya, tapi ya fokus. Iya. Caranya itu dibahas dengan terbatas, nggak bisa lewat begini. Iya betul. Jadi ini Bang Hatta, ini sebuah catatan saja ke Bang Hatta. Saya mengikuti ada para ulama dan tokoh-tokoh kiai di Jawa Timur itu, mereka juga sudah, artinya mereka itu kan punya basis massa di pondok ya kan dan sebagainya. Itu mereka sudah jauh tahun yang lalu itu sudah mereka mendesak supaya Jokowi mundur ya kan. Jadi bukan hanya di Solo kemarin atau di Jogja. Nah, dan ini kan terus berjalan. Jadi barangkali forum diskusi hari ini adalah merangsang, ya kan? Merangsang gerakan ini mulai dari Aceh sampai di Papua. Betul. Ya kan? Karena ini kan NKRI. Itu loh. Yeah. Nah, sekarang ini NKRI harga mati tapi jadi harga nego. Nah, kan gitu ya. Ya, Bang Hatta sebenarnya temanya kan itu ya. Gelombang perubahan. Artinya dia membesar kian lama. Nah, itu tadi. Jadi, ya kita lah. Nah, itu jadi maksud saya bahwa people power. Gelombang. Ya. Nah, jadi Bang Hatta, mohon saran, ini kan Hizbullah Indonesia ini menjadi gelombang perubahan, kan gitu dia kan gitu loh. Nah, perubahan itu kan salah satu diantaranya melalui tadi beberapa item itu loh kan tadi, ya kan, melalui people power, melalui revolusi, pendudukan MPR dan lain sebagainya kan gitu, ya kan. Nah, Dapat diikada. iya.
atau tadi apa? Rapat ikada apa namanya rakyat, misalnya itu rapat raksasa rakyat turun misalnya berikada itu yang digerakkan oleh Tan Malaka dan zaman itu, ya kan? Gimana tuh Bang? Ya, silakan aja. Kan saya bilang salah satu syarat perubahan itu adalah adanya soliditas kaum oposisi. Pegang aja ayat ini dulu, nggak usah ayat lain, soal ekonomi, soal apa nantilah. Solid aja dulu, coba kumpul para oposan ini dan menurunkan egonya masing-masing gitu loh. Kalau masih masing-masing ego tinggi, ya susah menyatunya. Sepakat, gitu. Sepakat itu. Jadi gini, saya sudah simpulkan bahwa untuk kembali ke UUD 45 itu hanya bisa lewat goro-goro. Karena dulu amandemen juga didahului dengan goro-goro. Ya kan? Lalu konstitusi Filipina berubah setelah Marcos jatuh. Konstitusi Afrika Selatan berubah setelah si Mandela naik. Konstitusi Yugoslavia berubah setelah Bros Tito jatuh. Konstitusi di Thailand berubah kalau ada kudeta. Jadi nggak ada konstitusi yang hasil seminar berubahnya. Nah itu yang harus dipikirkan. Gitu. Jadi cuma saya nggak mau bicara detail teknis lagi nih, cara goro-goronya gimana. Iya. Sama itu kalau goro-goro saya itu Pak Permadi kan pernah bilang goro-goro juga Bang Permadi. Jadi nggak bisa kita mau kembali itu, mana mau cukong-cukong yang sudah menikmati ini. Saya tahu caranya itu, nyampesin cukong. Kan? Merubah ini dengan cukongnya. Saya punya ilmu nyampesin cukong itu. Orang mereka udah poya-poya, ya kan? Ya, udah poya-poya dengan konstitusi yang kayak gini kan, ya enggak? Ya. Ayo Bang Hatta sini Bang. Kenapa? Menarik, sangat menarik ini pemaparan, dialog, interaksi dan suasana yang, jadi kita berjuang dalam suasana yang santai, ya kan? Tapi ini mengarah kepada perubahan ini, gelombang perubahan ini. Ya. Jadi kapan hari nanti Abang Hatta siap ya kita kumpul di sini, ya kan? Siap. Kumpul. Karena ini hari ini Mas Bintang sudah. Tapi syaratnya semua tokoh-tokoh itu harus berhasil di lobby. Saya siap menghadirkan semuanya. Siap. Kalau enggak bisa lagi, ya susah. Memang enggak harus 100%. Ya, insya Allah biasa ada bolong-bolong dikit. Udah bagus, gitu loh. Ya. Gitu ya. Oke, baik, siap. Terima kasih Bang Hatta. Salah satu provokator. Jangan lupa disertasi Muslim. Kita minta supaya disertasi. Ya, betul banget. Muslim, aku ini presiden catur Indonesia, kau enggak anggap ya? Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Oke.